Serangan Israel terhadap Iran mengguncang geopolitik dunia. Serangan ini tidak hanya meningkatkan eskalasi militer, tetapi juga memicu ketegangan diplomatik global. Dampaknya semakin besar ketika pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan wafat akibat serangan tersebut. Di tengah situasi yang sangat sensitif ini, sebuah pernyataan datang dari Indonesia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi mediator antara Iran dan Israel. Pernyataan ini muncul segera setelah serangan besar terhadap Iran. Secara teori, tawaran ini terlihat sebagai upaya diplomasi perdamaian. Namun jika kita melihat urutan waktunya secara lebih dekat, muncul beberapa pertanyaan yang sulit diabaikan. Indonesia menyatakan ingin menjadi mediator segera setelah serangan terjadi. Namun pernyataan belasungkawa terhadap Ali Khamenei baru disampaikan beberapa hari kemudian. Dalam diplomasi internasional, urutan seperti ini sangat penting. Biasanya negara akan menyampaikan sikap moral terlebih dahulu sebelum menawarkan diri sebagai mediator. Yang menarik, kecaman terhadap Israel justru lebih dulu disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Sebagai pemimpin partai politik terbesar di Indonesia, pernyataan ini memiliki dampak politik yang besar di dalam negeri. Baru setelah itu muncul pernyataan resmi dari pemerintah. Bagi sebagian analis ini terlihat seperti upaya merespons tekanan opini publik. Masalah berikutnya adalah posisi Iran sendiri. Teheran sejauh ini tidak menunjukkan tanda ingin membuka mediasi. Bagi Iran, serangan Israel dianggap sebagai agresi militer yang harus dijawab secara strategis. Dalam kondisi seperti ini, tawaran mediasi dari negara manapun belum tentu relevan. Selama bertahun-tahun, negara yang dipercaya untuk memfasilitasi komunikasi antara Iran dan Barat adalah Oman. Oman memiliki hubungan baik dengan Iran, Amerika Serikat, dan negara Teluk lainnya. Karena itu banyak analis melihat tawaran Indonesia sebagai langkah yang cukup ambisius. Situasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang lebih luas. Amerika Serikat sedang meningkatkan tekanan ekonomi dan strategis terhadap blok yang dianggap dekat dengan Iran dan China. Di tengah peta geopolitik yang semakin kompleks ini, posisi negara seperti Indonesia menjadi semakin sensitif. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah Indonesia ingin menjadi mediator, tetapi apakah langkah ini menandai sesuatu yang lebih besar? Apakah Indonesia sedang bergeser dari diplomasi moral menuju real politik ala negara middle power? Dan untuk memahami itu, kita harus melihat faktor lain, ekonomi, aliansi global, dan daya tawar geopolitik Indonesia. Dalam konflik geopolitik besar, mediator biasanya bukan negara sembarang. Mediator biasanya adalah negara yang memiliki pengaruh terhadap kedua pihak yang bertikai. Tanpa daya tawar geopolitik, mediasi hanya menjadi simbol diplomatik. Karena itu pertanyaan pentingnya adalah, apakah Indonesia memiliki posisi tersebut? Indonesia saat ini sedang menjalani sejumlah negosiasi ekonomi strategis dengan Amerika Serikat. Beberapa analis menilai kesepakatan perdagangan tersebut berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang kurang kuat secara strategis. Jika persepsi ini berkembang, maka muncul pertanyaan lain. Apakah Iran akan mempercayai mediator yang terlihat terlalu dekat dengan Washington? Indonesia juga tergabung dalam kerangka kerja ekonomi internasional yang dipromosikan oleh Donald Trump, yang dikenal sebagai BOP. Bagi sebagian negara di Timur Tengah, struktur ekonomi global seperti ini sering dipandang sebagai bagian dari strategi geopolitik Amerika. Hal ini tentu mempengaruhi persepsi terhadap netralitas Indonesia. Prabowo juga pernah menyatakan bahwa Indonesia bisa saja mengakui Israel dalam kondisi tertentu. Pernyataan ini memang disampaikan dalam konteks solusi dua negara. Namun bagi Iran, yang melihat Israel sebagai musuh eksistensial, pernyataan seperti ini tentu tidak dianggap ringan. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas tawaran Indonesia untuk menjadi mediator. Namun dalam pernyataan yang sama, Iran juga menyampaikan pesan yang jauh lebih penting. Teheran meminta pejabat Indonesia mengambil sikap tegas, mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dengan kata lain, sebelum berbicara tentang mediasi, Iran meminta Indonesia terlebih dahulu menunjukkan posisi politiknya. Dalam diplomasi internasional, syarat seperti ini memiliki arti yang sangat jelas. Jika seorang mediator diminta berpihak sebelum proses dimulai,
maka ruang mediasi sebenarnya menjadi sangat sempit. Terlebih lagi, diplomat Iran juga menyampaikan bahwa saat ini tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat setelah serangan tersebut. Artinya bahkan jalur diplomasi utama pun sedang tertutup. Dalam banyak konflik internasional, memberi syarat yang sulit dipenuhi sering menjadi cara menolak tanpa mengatakan kata tidak. Dengan cara ini, hubungan diplomatik tetap terjaga, namun secara praktik, mediasi tidak benar-benar dibuka. Selain itu, Iran juga sudah memiliki mediator yang dipercaya selama bertahun-tahun. Negara itu adalah Oman. Pada akhirnya, tawaran Indonesia menjadi mediator bisa dibaca dalam dua cara, sebagai ambisi diplomasi dari negara yang ingin memainkan peran global lebih besar, atau sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang mencoba bergeser dari diplomasi moral menuju real politik ala middle power. Namun satu pertanyaan besar tetap tersisa, apakah dunia, terutama Iran, melihat Indonesia sebagai mediator yang benar-benar memiliki daya tawar geopolitik?